Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkon Halalan Thayyiban Hasibuan. Saya dari instansi Kabupaten Labuhan Batu Utara, unit kerja SDN 112321 Kamuk Pajak, angkatan ke-40, kelompok 4, nomor absen 40. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar ASN yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan publik. Nilai-nilai dasar ASN ada 7 macam. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Kita masuk yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan dalam video ini, yaitu orientasi pelayanan publik. Di sini yang dikatakan, yang dimaksud dengan orientasi pelayanan publik, yaitu aktivitas ASN yang didesain untuk menciptakan dan memberikan pelayanan prima atau disebut dengan service excellence. Seorang ASN dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan pelayanan yang prima atau dapat disebut dengan pelayanan yang sempurna. Oleh sebab itu, ini merupakan kewajiban seorang ASN, yaitu berorientasi ke pelayanan publik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang sempurna atau disebut dengan pelayanan prima. Kita lanjut. Core value, masalah berorientasi pelayanan publik, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang ASN harus tahu dan paham apa yang dipenuhi atau kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, seorang ASN itu harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketika pelayanan publik ini, seorang ASN harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Kita lanjut. Panduan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini ada acuannya atau panduannya. Seorang ASN itu caranya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Seorang ASN harus siap mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Seorang ASN itu acuannya dia menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak. Maksudnya tidak memandang bulu. Semua masyarakat itu harus dilayani secara profesional tanpa melihat siapa orangnya, apa sukunya. Yang penting dia adalah rakyat Indonesia. Yang ketiga, panduan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Seorang ASN itu harus bisa membuat suatu keputusan berdasarkan prinsip keahliannya.
Dan yang terakhir, panduan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Seorang ASN itu harus bisa menghargai komunikasi, berkonsultasi, dan kerjasama kepada rekan sejawatnya. Ketika sesuatu membuat keputusan, maka seorang ASN harus berkonsultasi kepada atasannya, harus kerjasama kepada atasannya maupun kepada teman sejawatnya. Selanjutnya, panduan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang pertama, seorang ASN itu harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, seorang ASN harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Dia harus mampu dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Jadi seorang ASN itu dituntut harus bisa dia melaksanakan kebijakan atau amanah yang telah diberikan pemerintah kepadanya. Yang terakhir, panduan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Seorang ASN itu harus memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ini adalah kode etik seorang ASN itu dalam melayani publik. Dia harus jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kita lanjut. Panduan perbaikan tiada henti. Seorang ASN yang pertama harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Apapun yang dikerjakan seorang ASN, dia harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat atau kepada publik. Yang kedua, seorang ASN itu harus mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Selanjutnya, implementasi berorientasi pelayanan sebagai guru. Kebetulan saya sebagai guru, saya seorang ASN harus bisa mengaplikasikan berorientasi pelayanan ini kepada sesuai dengan jabatan saya. Yang pertama, saya harus siap sedia menolong sesama guru apabila mereka meminta bantuan. Begitu juga dengan menolong siswa ketika kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Ini adalah kewajiban saya sebagai ASN. Yang kedua, selalu senyum ketika bertemu dengan siswa, walaupun murid dan rekan-rekan sejawat, yaitu dengan menyapa dan mengucapkan salam. Ini adalah sebagai contoh ASN yang berorientasi pelayanan. Dia sebagai profesi guru, dia harus bisa selalu senyum ketika bertemu dengan siswa dan rekan-rekan sejawatnya. Baik dia menyapa maupun mengucapkan salam ketika berjumpa. Yang ketiga, berpenampilan rapi. Dengan berpenampilan rapi ini, maka seorang guru sudah memberikan contoh yang baik kepada anak didik dan rekan sejawat yang lainnya. Begitu juga dengan
Dengan berpenampilan rapi ini akan menjadi motivasi bagi anak didik maupun menumbuhkan semangat mereka ketika memulai pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, yaitu masalah nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan publik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.